Bu Sipa. Waalaikumsalam, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu Sipa mengganggu waktunya. Ya. Bu Sipa kan kita akan melakukan supervisi nih. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, kita bincang-bincang dulu sejenak. Nah, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan sebelum supervisi. Ya, pertama adalah di dalam supervisi itu ada pra, ada pasca, dan ada yaitu keberlangsungan atau aksinya. Nah, sedangkan tujuan daripada supervisi itu adalah untuk menggali potensi seorang guru, di mana kompetensi itu kan seorang guru itu harus mempunyai 4 ya kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yang kedua itu adalah keprofesionalan, yang ketiga adalah potensi sosial, dan keempat adalah kepribadian. Nah, kira-kira pada tahap ini yang di sini saya itu nanti pas pelaksanaan aksi yang akan Ibu lakukan itu adalah kompetensi apa kira-kira, Bu? Kompetensi pedagogik dan profesionalnya, Pak. Potensi yang akan Ibu kembangkan nanti pas pelaksanaan aksi ada hanya 2 berarti ya Bu ya, yaitu kompetensi pedagogik dan keprofesionalan. Nah, di sini maaf ya Bu Sipa, Ibu Sipa ngajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 7, Ibu. Oh, ngajar di kelas 7. Terus tujuan yang akan dicapai kira-kira apa dalam supervisi ini? Dimulai pertama dari babnya terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh. Nanti supervisi yang akan datang saya akan menjelaskan atau membawakan babnya klasifikasi makhluk hidup klasifikasi itu makhluk karena hidup. kalau di kelas 7 untuk semester 2 bab pertamanya itu atau bab kelima di kelas 7 itu ada klasifikasi makhluk hidup. Nah, di situ nanti saya akan mengajarkan ke anak-anak sesuai dengan potensi pedagogik dan potensi profesionalnya. Nah, di mana nanti saya akan membagikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Ini Bu, saya ingin siswa ini dia memahami bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi kan makhluk hidup itu kan nanti dikelompokkan berdasarkan dengan apanya gitu kan. Jadi saya sih mengarahkannya nanti hasilnya si anak ini menghasilkan suatu produk PGBL dong berarti Bu ya, lebih tepatnya ya. Iya. Jadi saya ingin nanti anak ini ada produk, ada pohon-pohonan, tanaman-tanaman di sekolah nanti dikasih nama sesuai dengan klasifikasinya. Seperti itu Bu nanti goalnya. Terus tadi kan di dalam PJBL. Nah, kira-kira selain itu apa proses yang akan Ibu sampaikan, strateginya atau gimana gitu tuh secara ininya dalam proses PJBL itu? Sesuai dengan sintak PJBL itu sendiri, saya membagi anak nanti satu kelas itu saya membaginya menjadi 8 kelompok, ya kan? Kelompok. Kalau 40 siswa dibagi menjadi 8 kelompok, berarti satu kelompoknya itu isi 5 orang ya Bu ya. Nanti 5 orang ini, masing-masing kelompok ini tentunya sudah saya berikan arahan dulu dong, materi dasar tentang klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa, ya kan? Nanti di akhirnya mereka harus menjadwalkan cara membuat tata namanya itu. Tadi Bu Sipa mengatakan bahwa dalam 40 kelas itu dibagi menjadi 8 ya. Tadi Bu Sipa katakan bahwa satu kelas itu terdiri dari 40 orang. Dari 40 orang itu dibagi menjadi 8 kelompok. Kira-kira itu satu kelompok itu adalah 5 orang. Nah, bagaimana cara pengelompokan tersebut? Apakah itu adalah bercampur atau hanya itu Heterogen sih. terus secara penilaiannya bagaimana Bu Sipa kira-kira? Adapun penilaiannya saya ambil dari kriterianya. Pertama dari kriteria penulisan tata nama itu sendiri, ya kan? Nanti saya akan kalau tata nama kan untuk penulisan spesies kan dia ada berbeda. Saya nanti akan membuat kriterianya dari mulai kingdom sampai dengan spesies itu sudah sama apa belum. Itu dia pakai tulisan tangan, kalau bisa pakai spidol daripada harus diketik segala macam gitu kan. Nah, jadi saya lihat dari keindahan si itunya tadi itu, produknya itu tadi. Kesesuaian dengan tata namanya, keindahannya, biar nanti bisa tinggal langsung dipasang di tanamannya.
Tujuannya apa? Supaya seluruh siswa di sekolah ini tuh dia tahu tidak hanya bahasa Indonesianya saja. Misalkan di sini kan kita banyak pohon mangga ya. Nah, minimal dia ngerti pohon mangga itu dia punya nama ilmiahnya Mangifera indica, seperti itu. Jadi riwayat-riwayatnya, silsilahnya tahu kingdomnya apa, dia masuk ke dalam kelompok apa, ordonya apa, familinya apa, sampai ke genus dan spesies, seperti itu, Bu. Kira-kira supervisinya Bu Sipa siapnya kapan kita melakukan supervisi buat aksi supervisi di kelas? 2 minggu setelah masuk lah, Bu, kayaknya saya siap. Berarti 2 minggu setelah masuk, kebetulan kan sekarang itu mau liburan ya. Iya, betul. Oh, gitu ya, Bu. Jadi ya kita dari kesimpulan tadi bahwa akan dilaksanakan bahwa supervisi itu adalah 2 minggu setelah masuk. Oke, Bu Sipa, nanti kita ketemu lagi adalah 2 minggu kemudian. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih, Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sipa. Waalaikumsalam.